Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban, kita masih diberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan yang banyak, yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan dengan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin bisa meningkatkan kualitas iman, ketakwaan dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durus, dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita tentang rukun Islam jamaah sekalian. Tempoh hari sampai di rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat, dan kita akan masuk kepada ar-ruknu ar-rabi', rukun yang keempat dari rukun Islam. Kata beliau, wa ruknu rabi', rukun yang keempat adalah as-siyam, berpuasa. As-siyam, ya, berpuasa. Penjelasannya, Ramadan syahrun mubarakun azimun, ya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang agung. Ya, insyaallah beberapa hari ke depan insyaallah kita akan menyambut bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mendapatinya dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa beribadah dengan maksimal di dalamnya. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi siyamahu, ya. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi siyamahu, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, atas hamba-hambanya untuk berpuasa padanya. Ya, tahun berapa difardukan ya mas kalian ibadah puasa itu? Ya, ya, masya Allah, tepat sekali ya. Tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa selama 9 kali, ya, 9 kali puasa Ramadan, tahun 2, tahun 3 sampai tahun ke-10 Hijriah. Nah, Allah berfirman dalam suratul Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba, ya, kutiba itu telah dituliskan. Maksudnya di sini telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, puasa yang dimaksud puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana telah diwajibkan atas yang sebelum kalian, ya, maksudnya umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Fasyiyamu tahqiqun li taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berpuasa itu merupakan realisasi, ya, tahqiq, merealisasi untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, dengan berpuasa merupakan realisasi dalam rangka, ya, lebih tepatnya dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, takwa itu fi'lul awamir wajtinabun nawahi, ya.
Jadi takwa itu menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Di antara perintah yang Allah perintahkan siyamu Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi merealisasikan wujud ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa takhlisun lin nafsi min ru'unatiha wa tatabbu'iha lima ladzatiha wa syahawatiha. Ini di antara hikmah puasa ya. Yang kedua, takhlisun lin nafsi, ya, memurnikan ya jiwa kita, min ru'unatiha, ya, wa tatabbu'iha, ya, wa tatabbu'iha itu maksudnya sikap jiwa itu yang biasanya selalu mencari lima ladzatiha wa syahawatiha, kepada sesuatu yang sifatnya kelezatan dan syahwat. Nah, ini digembleng ya di bulan Ramadan itu untuk kita diuji sama sekalian, mendidik, melatih jiwa kita untuk menjauhi hal-hal tersebut pada masa berpuasa tersebut, yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau kita lihat di kitab-kitab fikih ya jamaah sekalian, puasa itu sendiri secara bahasa adalah al-imsak, ya, menahan atau menahan diri. Secara istilahnya atau secara syar'inya, ya, imsakun nafsi anil akli wasyurbi wasairi muftiratis siyam min tulu'il fajr ila ghurubis syams taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi secara terminologinya atau syar'inya menahan diri ya dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dalam rangka taqarrub. Dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa. Ya, jadi berpuasa itu sama sekalian berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dari sisi apa? Dari sisi ibadah yang lain itu sifatnya fi'il, perbuatan. Kalau puasa itu sifatnya tark, meninggalkan. Ya, salat misalnya itu perbuatan, ada ucapan, ada pergerakan. Ya, dalam zakat itu ada mengeluarkan. Dalam ibadah haji itu ada safarnya, ada manasiknya. Ya, dalam baca Al-Quran ada ucapan, dalam zikir ada ucapan dan sebagainya. Dalam berpuasa jemaah sekalian, sifat asal dari ibadah ini adalah meninggalkan. Ya, jadi kalau kita lihat uraian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berpuasa itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah lainnya di bulan puasa penyempurnanya. Penyempurna, dia banyak zikir, dia baca Al-Quran, tapi sifat ibadah puasa itu sendiri adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Sesuatu yang diingini oleh jiwa. Ya, disitulah ujian imannya jemaah sekalian, apakah dia mau ataukah menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Likaunihi yumarrinun nufusa 'ala sabr, ya. Jadi puasa itu yumarrin, ya, yumarrin itu melatih, ya, melatih jiwa-jiwa untuk sabar. Amma tahwahu, dari apa yang diingini oleh jiwa. Mimma yulaimuha wa yuwafiqu tabi'ataha. Ya, jadi melatih jiwa dengan kesabaran atas apa-apa yang diingini, mimma yulaimuha, dengan apa yang sesuai dengannya dan sesuai dengan tabiatnya. Apa tabiat kita? Ya, makan dan minum, jemaah sekalian. Kemudian dalam berumah tangga, ya, melakukan hubungan suami istri. Maka di sini diuji jemaah sekalian, itu semua dilarang pada saat tertentu sampai saat tertentu, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Diuji di situ apakah jiwa manusia tersebut, jiwa muslim tersebut taat kepada Allah atau dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Maka ketika dia sami'na wa ata'na, berarti dia menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Dia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini menahan dari apa-apa yang diingini tersebut.
Lanjutannya, famata tamarranatin nafsu ala dzalik bisiyami hadza 'alaiha tarkul maharim. Ya. Nah, ketika jiwa itu jamaah sekalian sudah tamarronat, ya, sudah terbiasa, sudah terlatih atas berpuasa tersebut, hana 'alaiha tarkul maharim. Ketika jiwa itu telah terlatih ala dzalik, meninggalkan apa-apa yang dilarang tadi, makan dan minum dan pembatal puasa lainnya, hana 'alaiha, akan mudah bagi jiwa itu meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Ya, jadi yang dihalalkan saja tidak boleh. Nah, nanti jiwa itu terlatih, insyaallah diharapkan selepas Ramadan apa yang diharamkan dia tinggalkan. Ya, jangankan makan dan minum dari barang yang haram, yang halal saja dia tinggalkan. Nah, berarti dari situ dia terlatih untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hana, ya. Hana itu maksudnya akan mudah baginya. Tarkul maharim, meninggalkan yang diharamkan, allati la tatimmu taqwa illa bitarkiha, yang tidak sempurna takwa kecuali dengan meninggalkannya. Ya, bitarkiha, ya, hanya itu kembali kepada al-maharim, meninggalkan yang diharamkan tadi. Kemudian puasa itu sama sekalian, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, fahuwa junnatun. Ya, jadi puasa itu menjadi junnah. Ya, kalau jannah itu surga, kalau junnah itu benteng. Ya, benteng bagi seorang hamba, perisai bagi seorang hamba dari apa? Adzunub, dari dosa-dosanya. Wa min sakhatir Rabbi subhanahu wa ta'ala, dan dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dalam hadis disebutkan bagaimana, illa siyam fa ana ajzi bih. Ya, jadi setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasinya. Ya, jadi dengan berpuasa insyaallah menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi minal masalih wal khairati wal barakati asyai'ul katsir. Ya, kemudian dalam berpuasa itu terdapat masalih, ya, kemaslahatan-kemaslahatan, kebajikan-kebajikan, keberkahan-keberkahan, asyai'ul katsir, ya, sangat banyak sekali. Ya. Jadi tidak hanya apa istilahnya itu melaksanakan perintah semata jemaah sekalian, tapi di baliknya ada kemaslahatan bagi hamba tersebut. Ya. Kebajikan baginya, keberkahan baginya, sesuatu yang sangat banyak sekali. Wa huwa syahrun fis sanah, ya, dan puasa yang diwajibkan itu 1 kali dalam setahun, 1 bulan dalam setahun. Ya, maksudnya tidak setiap waktu Allah wajibkan, tidak semua bulan, tapi hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Dari 1 bulannya diwajibkan berpuasa, 11 bulannya tidak diwajibkan berpuasa padanya. Ya, kalau seseorang menambah dengan yang sunnah-sunnah sangat mulia, sangat afdal. Tapi yang diperintah diwajibkan hanya 1 bulan dalam setahun. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala 'alal ibad siyamahu. Allah wajibkan atas hamba-hambanya berpuasa padanya. Faman wuffiqa li ada'i siyam kama yanbaghi. Ya, siapa orang yang diberikan taufik, ya, untuk menunaikan puasa tersebut sebagaimana yang selayaknya, kana lahu zadan fi 'amihi kullihi, maka itu sudah cukup menjadi apa? Bekal bagi hamba tersebut di sepanjang tahunnya. Ya, jadi digembleng di 1 Ramadan tersebut, nah, untuk bekal berikutnya, mulai dari bulan Syawal sampai bulan apa? Sya'ban. Ya, kan gitu ya. 11 bulannya itu setelah Ramadan. Sudah cukup baginya dengan gemblengan di bulan puasa. Kalau puasanya itu kama yambaghi, kalau puasanya sebagaimana mestinya. Kalau puasanya maksimal, puasanya benar-benar puasa yang hakiki. Yasumu syahron, dia berpuasa 1 bulan, lakin tabqa atharuhu fil 'ami kulli. Tapi atharnya, ya, berkelanjutan, ya, dalam setahun tersebut pada keseluruhannya. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala.
Ya, di sini saya tampilkan ada sebuah tampilan tentang puasa. Coba kita lihat sebagian daripadanya. Ya. Ya, ini judulnya adalah Hadhihi Risalah Ramadan. Ya, ini adalah risalah Ramadaniyah dari hati yuhibbulakal khair, yang mencintai kebaikan kepada Anda, wa yarjulaka, dan mengharapkan kebajikan kepada Anda, al fauzu bil jannat wa nail a'la darajat, ya, beruntung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih derajat yang tertinggi. Ya, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila telah datang bulan Ramadan, futtihat, ya, futtihat itu benar-benar dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat, benar-benar ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan benar-benar dibelenggu syaitan-syaitan. Ya. Nah, wa inna ma tuftahu abwaabul jannah fi hadzal syahr. Ya, kenapa pintu-pintu surga sampai dibuka jemaah sekalian? Likathratil a'mali sholih, karena banyaknya amal-amal soleh padanya. Coba kita hitung amal solehnya apa jemaah sekalian? Berpuasa itu sendiri. Ya, kemudian banyak melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, kemudian ada salatut tarawih, kemudian ada bacaan Al-Qur'an yang sangat dimotivasi kita untuk memperbanyak padanya, dan amal-amal lain yang ada pada bulan puasa tersebut. Wa targhiban lil amilin, ya, jadi memotivasi untuk setiap orang yang beramal, dan ditutup pintu-pintu neraka liqillatil ma'asi min ahlil iman, karena sedikitnya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan dari kalangan ahlul iman. Ya, jadi sampai pintu neraka yang ditutup supaya lebih mengecilkan ya potensi seseorang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, sehingga di bulan itu lebih sedikit kemaksiatannya dari kalangan ahlul iman. Ya. Kemudian dibelenggu syaitan-syaitan, fataghil fala yakhlusun, ya, sehingga dia tidak bisa sebebas sebelumnya di bulan yang lain. Ya. Ya, di sini ada sebuah nasihat, ya, sebuah syair, ya dzalladzi ma kafahu dzam fi rajab. Wahai orang yang belum tertahan dari dosanya di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, lalu dia bermaksiat kepada Rabbnya di bulan Sya'ban, sungguh telah menaungimu bulan setelahnya, maksudnya Ramadan, fala tusayyirhu aidan, jangan jadikan bulan Ramadan itu sebagaimana bulan kemaksiatan yang kau lakukan. Watlul kitab wasabbih fihi mujtahidan, ya, bacalah Alkitab yaitu Al-Qur'an, wasabbih fihi, bertasbihlah di bulan tersebut, mujtahidan dengan sungguh-sungguh, fa innahu syahru tasbih wa Qur'an, karena sesungguhnya bulan Ramadan bulan tasbih dan bulan Al-Qur'an. Ya. Kam kunta ta'rif mimman shoma fi Ramadan. Saya ulangi, kam kunta ta'rif mimman shoma fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwan, berapa banyak orang yang kau ketahui yang dia tahun kemarin berpuasa dari kalangan keluarga, tetangga maupun kawan-kawan. Afnahumul maut, ya, kematian telah mendatangi mereka. Wastabqaka ba'daha, tapi Allah menjadikan dirimu masih tinggal, masih hidup. Hayyan, dalam keadaan hidup, fama aqrabal qasi minad dani. Ya, ini sebuah nasihat yang menggugah ya jemaah sekalian, agar kita memanfaatkan ya kesempatan yang Allah berikan di bulan ini untuk sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan ya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah demikian. Ya, kita lanjutkan kepada bagian selanjutnya. Setelah ibadah puasa jemaah sekalian, maka kita masuk kepada ibadah yang kelima dari rukun Islam, ar-ruknul khamis, al-hajj, ibadah haji. Iftaradahullah subhanahu wa ta'ala fil umur kullihi marratan wahidah, ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seorang hamba untuk haji jamaah sekalian. Itu hanya satu kali dalam seluruh umurnya. Ya, maksudnya seumur hidup hanya satu kali. Itu pun alal mustati, atas yang mampu. Nah, ini berbeda dengan sholat dan puasa ya, sama zakat. Nah, sholat setiap hari 5 kali. Ya, puasa 1 kali setahun. Zakat setiap haul. Haji setiap dalam satu umur hidup 1 kali. Wa ma zada fahuwa tatawwu. Ya, kalau lebih daripada sekali maka itu sunnah baginya. Sunnah bagi orang tersebut saatnya dia haji pada kali yang kedua atau berikutnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan kewajiban bagi manusia dari Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Dan banyak sekali waqad thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadits katsira fi targhibi ummatihi fil hajj. Ya, jadi banyak sekali motivasi ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umat beliau untuk menunaikan ibadah haji, memotivasi mereka untuk taat yang agung ini. Wa bayani ma yaghnamunahu fil hajj, ya, dan penjelasan apa yang mereka dapatkan berupa keberuntungan pada ibadah haji. Di antaranya ujurin azimah, pahala-pahala yang besar, wa thawabin jazil, dan pahala yang terus-menerus, ya, pahala yang berlimpah, wa ghufran lidzunub, dan ampunan dari dosa-dosa. Faman kana mustati'an wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati ahkamil hajj. Ya, jadi seseorang yang sudah mampu, ya, lalu dia berkeniatan untuk haji, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh memahami hukum-hukum haji. Liyu addiyahu ala basirah, supaya dia menunaikannya di atas basirah, ya, di atas pemahaman, di atas ilmu. Wal yafuza bi khairatihi wa ujurihi alwafira, dan supaya dia mendapatkan keberuntungan dengan kebajikan-kebajikan di dalam ibadah haji dan pahala-pahala yang berlimpah. Wa ta'ammal ra'akallah. Setelah menjelaskan rukun Islam yang 5, perhatikanlah, semoga Allah memberikan riayah kepadamu. Hadhil mabani al-khamsah, ya, 5 pilar utama dalam Islam tersebut. Allati yaqumu 'alaiha dinullah tabaraka wa ta'ala, yang berdiri di atasnya agama Allah. Wa ta'ammal 'idhama sya'niha, renungkan, ya, besarnya kedudukan rukun Islam yang 5 tersebut. Wa rafi'a makanatiha, ketinggian kedudukannya min dinillahi azza wa jalla, dalam agama Allah. Wa anna man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa akramahu bitahqiqiha wal qiyam biha kama yanbaghi. Ya, siapa orang yang Allah beri taufik, Allah muliakan, dia bisa merealisasikannya, menunaikan rukun Islam itu sebagaimana mestinya, dakhala yaumal qiyamati al jannata, dia pasti masuk ke dalam surga di hari kiamat. Di sini disebutkan hadisnya dari sahabat Mu'adz radhiyallahu an, berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni aninar. Beritahukanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam addalahu, beliau menyebutkan satu persatu dari rukun Islam yang 5 tersebut. Hadhil mabani al-khamsah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, hadis dalam Sahih Muslim, anna rajulan, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ya Rasul, kalau saya salat yang 5 yang diwajibkan, wa sumtu Ramadan, saya berpuasa Ramadannya, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal dalam agama Islam, wa haramtul haram, yang haram saya yakini keharamannya, saya jauhi. Walam azid ala dzalika syai'an, aku enggak nambah sedikit pun, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Beliau menjawab, na'am. Jadi sahabat ditanya, kalau aku lakukan salat yang wajib, puasa Ramadan, yang halal aku halalkan, aku anggap itu halal, yang diharamkan aku anggap haram, aku enggak nambah sedikit pun, apakah aku akan masuk surga?
Beliau menjawab, "Na'am." Ya, artinya di sini sahabat tersebut dia melakukan yang wajib-wajib saja sama sekalian, apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib saja dari sholat 5 waktu dan puasa Ramadan saja, ditambah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, memasukkan orang dengan izin Allah ke surga, apalagi dia tambah dengan yang sunan wan nawafil, sunnah-sunnah dan nafilah-nafilah, tentu melebihkan derajatnya di akhirat. Dalil yang lain, wa fi khabar ar-rajulul a'rabi, ada seorang sahabat berasal dari orang Arab, al-Arabi, Arab Badui, alladzi addadahu sallallahu alaihi wasallam alaihi hadil arkan. Ketika Nabi SAW menyebutkan rukun Islam yang 5, maka sahabat tersebut mengatakan, wallahi la azidu ala dzalik wa la anqus. Demi Allah, aku enggak akan nambah, enggak akan juga ngurangi. Ya, maksudnya aku hanya mencukupkan sama yang wajib, aku enggak lebih daripada itu. Tapi aku juga enggak ngurangi. Dari yang wajib aku enggak ngurangi sedikit pun. Tapi aku juga enggak nambah. Maka beliau pun bersabda, aflaha in sodaqo. Dia akan beruntung kalau dia jujur. Dia akan bahagia in sodaqo kalau dia jujur, maksudnya dengan ucapannya, komitmennya dia lakukan, dia akan berbahagia. Dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata in sodaqo. Dia pasti masuk surga kalau memang dia jujur dengan komitmennya, ya, melaksanakan yang wajib dan dia tidak menguranginya. Kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, fahadhil arkanul khamsah hiyal mabani allati yaqumu 'alaihal Islam. Inilah rukun Islam yang 5 yang terbina di atasnya Islam. Wa yajibu 'alal muslim an yuhafidhu 'alaiha muhafadhatan daqiqah. Nasihat beliau, wajib atas setiap muslim memelihara rukun Islam yang 5 itu dengan pemeliharaan yang daqiqah. Daqiqah itu teliti, atau bahasa lainnya itu apa coba sekalian? Asal kata daqiqah itu teliti. Di sini maksudnya pemeliharaan yang sangat gitu ya, pemeliharaan yang benar-benar memelihara. Benar-benar apa? Memperhatikan. Wa yu'na biha inayatan fa'iqah, dan dia memperhatikannya dengan perhatian yang fa'iqah, yang lebih, yang maksimal. Ya, jadi tidak disepelekan, tidak disia-siakan, tapi dia perhatikan dan dia pentingkan dalam hidupnya. Wa hiya a'dhamu ma yutaqarrabu bihi ila Allah, dan itulah sebesar-besar taqarrub kita kepada Allah. Ya, rukun Islam tadi. Itu maksudnya. Yang wajib-wajib tersebut. Dalilnya dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Ya, dengan kata lain, yang pertama Allah paling cintai dari amal yang wajib. Ya, kan amal itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang paling Allah cintai apa yang Allah wajibkan. Setelah itu yang Allah sunnahkan. Dalam Islam yang disunnahkan. Faida wufiqal abdu lil muhafadhati 'alaiha fi hayatihi kana yaumal qiyamah min ahlil jannah. Ya, jadi siapa yang diberi taufik seorang hamba untuk memelihara rukun Islam yang 5 itu dalam hidupnya, dia di akhirat insyaallah termasuk ahlul jannah, termasuk golongan ahli surga. Kemudian di paragraf terakhir kata beliau, walihada yanbaghi ala ahli ilmi wa tullabil ilmi an yu'nau bihathil awam. Ya, selayaknya bagi ahlul ilmi, para penuntut ilmu, untuk memperhatikan, untuk memberikan motivasi kepada kaum awam. Awam itu yang selain, ya, tullabul ilmi, keumuman, ya, kaum muslimin. Wa umumin nas, keumuman manusia, untuk memelihara ala hadhil arkan, atas rukun-rukun tersebut, wal inayati biha, memperhatikannya. Wa yubayyinu lahum makanataha, menjelaskan kepada mereka kedudukannya. Wa 'azima sya'niha, ya, kebesaran kedudukannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna mathalaha minad din kamathalil a'mida minal bunyan, dan permisalannya dalam Islam itu seperti apa? Tiang-tiang pada bangunan. Di rukun Islam itu ibarat apa? Tiang-tiang pada bangunan yang kalau robohlah bangunan tersebut. Wa yanbaghi 'ala kulli muslim an yuhafidhu 'ala hadhil a'midah. Ya, selayaknya seorang muslim memperhatikan, memelihara tiang-tiang tersebut, musta'inan billah, dengan memohon apa? Pertolongan kepada Allah, taliban maddahu, memohon, meminta pertolongan, bantuan. Ya, mad itu bantuan dari Allah tabaraka wa taala,
wa taufiqahu, dan taufik darinya. Inilah akhir pembahasan dari bab tentang penjelasan rukun-rukun Islam jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan rukun Islam tersebut dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah jalan utama kita menuju surganya Allah dan meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan ini adalah pengajian kita yang terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang rukun-rukun Islam atau dari apa yang telah kita pelajari, dipersilahkan. Bisa difahami insyaallah. Mafhum insyaallah. Ya, alhamdulillah kalau bisa difahami. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di masa mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.